Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Umat Rizal dengan NIM 22650009. Tujuan saya membuat video menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keempat yaitu manajemen interaksi proyek. Manajemen integrasi proyek. Oke, langsung saja. Oke, kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek itu manajemen interaksi integrasi proyek yang baik. Pertama, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Oke, lanjutnya proses manajemen integrasi proyek. Pertama, mengembangkan proyek charter atau bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek atau project charter. Oke, kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek yaitu bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil produk untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Oke, ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek yaitu mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Selanjutnya, manajemen proyek integrasi proyek yaitu selanjutnya mengatur dan mengelola eksekusi proyek yaitu melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. Selanjutnya, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Selanjutnya, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, yaitu mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proyek organisasi. Selanjutnya, menutup proyek, yaitu mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Selanjutnya inilah contohnya project integration management summary. Bisa dilihat contohnya. Selanjutnya proyek Carter. Dalam proyek Carter setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Jadi proyek Carter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Dan itu adalah proyek Carter. Dalam proyek Carter berisi elemen-elemen yang unik dan yang berlaku pada proyek tersebut. Lanjut, nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, proses sponsor proyek, hal akhir, deliverable dan phase proyek, strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana dan sumber daya, dan staff atau vendor. Oke, lanjutnya. Nama proyeknya itu bisa sistem informasi rumah sakit kayak gitu atau manajer. Dan kira-kira beginilah contohnya manajernya kira-kira siapa, bisa misalnya udah matrisal. Dan tujuannya apa? Asal usul dan sponsor, hasil akhir, strategi, lama buatnya, kapan, biayanya, kira-kira seberapa, sumber dayanya gimana, dan staff atau foldernya gitu. Oke, selanjutnya kegunaan proyek karter. Dalam proyek, kegunaan proyek antar itu mendefinisikan proyek secara jelas
sorry, mengenali atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat secara fondasi yang menolong jalannya proyek. Oke, inilah manajemen integrasi proyek. Bisa dilihat contohnya. Oke, selanjutnya pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi perubahan umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep perencanaan. Oke, atribut perencanaan proyek, yaitu proyek unik. Proyek juga harus perencana hasil harusnya dinamis, fleksibel, diperbarui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek seperti pendahuluan, deskripsi bagaimana proyek diatur, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Oke, inilah memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Pertama, itu perubahan tak terhindar pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Ternyata pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dua kelu ke dua keluaran yang penting yaitu tindakan korektif dan preventif yang diatur. Di sini sistem kendali perubahan, terdapat juga penutup proyek dan rangkuman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.